Halo, salam sehat ya. Siapa nih ibu hamil yang percaya bahwa nanas itu bisa merangsang kontraksi selama persalinan? Itu mitos atau fakta ya? Langsung saja disimak video berikut ini. Sudah tidak heran lagi ya, nanas ini sudah menjadi bahan pembicaraan ya, sudah populer ya. Bahwasanya dia menjadi faktor munculnya kontraksi dalam proses persalinan. Kok ada yang bilang makan nanas biar nanti cepat lahiran, makan nanas agar cepat muncul kontraksi, makan nanas agar bayinya cepat lahir. Bener nggak sih itu? Kita simak ya. Jadi faktanya proses melahirkan itu tidak semudah yang diucapkan ya, seperti makan nanas langsung bayi itu cepat lahir, tidak semudah seperti itu ya. Faktanya adalah dalam proses melahirkan itu mams membutuhkan yang harus mams lewati dari fase laten, fase aktif ya, dari pembukaan 1 hingga pembukaan 10. Dan dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10 itu tidak secepat kilat ya, dan itu butuh beberapa waktu, jam-jam ya, yang harus mams lewati ketika memasuki atau mengalami kemajuan-kemajuan dalam pembukaan 1 hingga pembukaan lengkap. Artinya dalam pembukaan 1 sampai pembukaan 10 itu mams akan mengalami kontraksi-kontraksi ya, yang harus mams tahan rasa sakitnya itu ya, gelombang-gelombang cinta itu. Memang benar ya, di satu sisi nanas itu mengandung enzim bromilain ya. Enzim ini itu berperan penting ya untuk membantu ya merangsang serviks ya atau leher rahim itu agar semakin menipis ya, sehingga merangsang untuk mempercepat proses persalinan. Tetapi dalam artian harus banyak yang dikonsumsi ya nanas itu untuk bisa merangsang kontraksi ya atau menipiskan leher rahim. Misalkan mams cuma makan 1 iris ya, memakan 2 iris ya, memakan 1 buah nanas ya. Tentunya ketika dalam proses persalinan mams itu harus kondisi yang sehat, tetapi karena faktor mitos-mitos tadi ya, karena banyak mengkonsumsi nanas ya, ini aku ingin cepet ya, kontraksinya cepet ini biar agar cepet lahiran ya, kontraksinya agar cepet pembukaannya cepat lengkap. Nah, mams mengkonsumsi nanas itu 2 piring, 3 piring, 2 buah, 3 buah. Nah, itu malah menjadi hal yang fatal yang bisa menyebabkan diare. Jadi tidak harus ya makan nanas terlalu banyak ya, padahal minimal tuh harus 8-9 nanas ya, itu baru bisa merangsang yang namanya kontraksi atau melakukan terjadinya merangsang penipisan pada serviks. Jadi lebih baik melakukan tips-tips aman aja ya mams ya, yang tidak nantinya mengganggu kesehatan mams itu sendiri ya. Mams bisa tonton ya tips untuk merangsang kontraksi ya agar cepat melahirkan ya, bisa tonton video di atas ini. Tak lain juga ini mams banyak ya yang ingin melahirkan sebelum di HPL, hari perkiraan lahir. Mungkin karena tidak sabar ya, jadi pengen cepet-cepet babynya launching ini Bu Bidan agar cepat lahir seperti itu. Tidak salah juga ya mams menginginkan hal itu, tetapi lakukanlah dengan cara-cara yang aman ya mams, agar tidak menghalangi proses persalinan mams ya. Mams bisa tonton ya tips melahirkan sebelum HPL, sebelum hari perkiraan lahir. Bisa tonton tipsnya di atas ini. Yang berikutnya adalah mams bisa ya untuk melakukan relaksasi ya, melakukan senam hamil ya, melakukan jimbol ya. Itu tetap harus melakukan ya untuk merangsang kontraksi ya. Jadi tidak berpatokan pada nanas tadi ya. Mams tetap harus melakukan seperti jalan kaki ya di pagi hari, sore hari ya. Ini memang sangat berperan penting dalam mempercepat proses persalinan ya, untuk merangsang kontraksi ya. Jalan kaki ya, muter-muter pada area tempat persalinan itu juga bisa.
Yang berikutnya adalah ya, selain mengkonsumsi nanas, sebenarnya mams itu bisa melakukan merangsang kontraksi dengan menstimulasi puting loh. Ya, menstimulasi puting payudara ini sudah terbukti sekali ya mams ya, untuk merangsang kontraksi pada proses persalinan. Nah, stimulasi puting payudara ini ya bisa memijat bagian lembut pada area payudara ya. Ini sudah saya buatkan juga ya tipsnya ya, sudah saya buatkan di video di atas ini ya, lengkap di sini. Cara bagaimana menstimulasi puting yang benar agar memicu adanya kontraksi semakin kuat sehingga muncul yang namanya pembukaan persalinan. Nah itu tadi ya mams, seputar nanas yang kita bahas ya, fakta atau mitos ya, dan jawabannya adalah mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat ya, agar mams yang mendekati persalinan tidak simpang siur ya dalam mempercayai suatu mitos yang namanya nanas ini ya untuk mempercepat persalinan. Baik, sekian dari saya ya. Jangan lupa dibantu subscribe di tombol di bawah ini agar video dari Medistory ini semakin berkembang ya. Channel Medistory semakin berkembang, dan diklik itu juga tombol loncengnya, komen di bawah ini bila mana ada pertanyaan. Sekian dari saya, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.